أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kajian kita kali ini adalah istihbabu zikrul maut wal isti'dadu lahu bil amal. Anjuran kita mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk itu dan beramal soleh. Dijelaskan dalam kitab Raghab asy-syari' fi tazkiril maut wal isti'dad lahu bil amal soleh wa ada zalika min dalailil khair. Islam menganjurkan kita untuk ingat mati dan mempersiapkan diri untuk kematian dan amal soleh. Itu sebagai bukti dalailul khair, sebagai bukti tanda baiknya husnul khotimah. Sebagai bukti kita bahwa husnul khotimah. Pan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asharah. Faqama rajulun minal ansar faqala ya nabiy Allah man akyasun nas wa ahzamun nas ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, aktsaruhum zikran lil maut. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 9 orang yang datang pertama, lalu saya yang nomor 10, kata kata Ibnu Umar ini. Saya yang nomor 10. Lalu di antara 10 orang yang datang itu ingin bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bangkitlah seorang dari golongan Ansar bertanya kepada Nabi sambil berdiri. Faqama rajulun minal Ansar, ya Nabi Allah, hai Nabi Allah. Saya mau bertanya satu, Nabi Allah. Apa pertanyaanmu, kata Nabi? Utarakan pertanyaanmu. Ya Nabi Allah, man akyasun nas wa ahzamun nas. Siapa di antara umatmu yang paling cerdas? Siapa di antara umatmu yang paling teliti di dalam Islam ini? Silakan dijawab Rasulullah. Siapa di antara umatmu yang akyas, yang paling cerdas, wa ahzamun nas, dan paling teliti dalam Islam? Dengar baik-baik, kata Nabi SAW. Qala aktsaruhum zikran lil maut. Umatku yang paling cerdas, umatku yang paling teliti di antara manusia yang lain adalah aksaruhum zikran lil maut, banyak mengingat mati. Karena mati itu adalah satu hal yang positif dari yang positif. Setuju tidak setuju, maka kita akan seluruhnya akan lari ke sana. Ya, mungkin kalau kita mau ke Jawa besok belum tentu positif, mungkin ada satu hal yang menghalang. Tapi kalau namanya mati, semakin hari semakin dekat ajal kita, itu adalah satu hal yang positif. Orang yang banyak mengingat mati itulah orang yang akyas, orang yang cerdas, dan orang yang teliti dalam Islam ini. Lalu dia ingat mati, isti'dadan lil maut, banyak mempersiapkan diri. Apa yang dipersiapkan adalah ilmu dan amal. Amal dan ilmu, ilmu dan amal. Kenapa ilmu? Karena ilmu itulah yang mengantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah tanpa ilmu, tertolak, mardudutun la tuqbalu, tidak diterima amalnya. Maka kita tidak cukup dengan pengakuan kita Islam, tapi harus dengan berilmu. Nah, kata Nabi, ulaikal akyas zahabu bisarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Zahabu bisarafid dunya, mereka pergi dengan kemuliaan dunia, wa karamatil akhirah, mereka pergi dengan kemuliaan akhirat. Itulah orang-orang yang cerdas. Ya. Oh, jadi begitu ya Rasulullah. Orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati dan
banyak mempersiapkan diri, ilmu dan amal. Itulah orang-orang yang akyas, itulah orang cerdas, itulah orang yang teliti di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulillah ta'ala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu", siapa di antara hamba Allah ini yang Allah maksudkan ayyahdihu, untuk diberikan petunjuk. Kalau Allah berencana memberikan petunjuk kepada hambanya, yasrah sadrahu lil Islam, akan dilapangkan hatinya dalam menerima ajaran Islam. Tidak disempitkan hatinya, mudah dia akan mendatangi pengajian-pengajian. Yasrah sadrahu, dilapangkan, dibukakan hatinya dalam menerima ajaran Islam. Itu berarti ada rencana Allah untuk memberikan petunjuk kepada hambanya. Tetapi sebaliknya, kalau tidak ada rencana Allah memberikan petunjuk kepada hambanya, disempitkan hatinya, tidak mau dengar pengajian, dianggapnya pengajian itu sepele saja, maka ini orang yang tidak ada rencana Allah untuk membukakan hatinya. Qala idza dakhala nurul qalba impasaha wansarha. Apabila cahaya hidayah itu masuk dalam kalbu manusia, impasaha, maka terbuka lebar hatinya, wansarha, dan merasa lega di dalam menerima ajaran Islam ini. Betapa banyak hamba Allah yang tidak dibukakan hatinya, tidak yasrah sadrahu lil Islam, sedikit sekali. Malah mereka berkedok dengan Islam banyak, ya, saya Islam, saya ini, tapi tidak dibukakan hatinya cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-cirinya orang-orang yang dibukakan hatinya adalah al-inabatu ila daril khulud. Mereka kembali ke negeri akhirat. Mereka fokus tentang amal, ilmu dan amal mereka ke negeri akhirat. Wa tanaha anil daril gurur. Dia tidak terpedaya dengan tipu daya dunia ini. La dunia ini disebut gurur. Innamal hayatud dunya mata'ul gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Berapa banyak hamba Allah yang tertipu dengan gemerlapnya dunia ini, ya. Para koruptor-koruptor itu tertipu dengan itu. Disangkanya hidup ini hanya sebatas dunia saja. Begitu manisnya dunia ini. Innama hulun, sesungguhnya dunia itu adalah manis dan indah. Di balik manisnya bisa menipu. Innamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah karahatut tamannil maut. Tadi kita banyak mengingat mati, tapi makruh juga hukumnya kita mengharap kematian. Tamannil maut, mengharap kematian. Ada enggak Tuan Guru orang mengharap kematian? Ada. Yukrahu lil mar'i ayatamannal maut ayyad'u bihi lil faqri aw maradin aw mihnatin aw nahwi zalik. Makruh hukumnya, sesuatu hal yang dibenci oleh Allah SWT bila kita mengharap kematian atau berdoa kematian. Kenapa kita mengharap kematian? Lipakrin, karena miskin, hidupnya miskin, rumah bocor, anak 17, yang nomor 5 mencret, tidak ada dana, pakai dana dia lagi, lalu dia berdoa, ada biar mati-mati aja. Nah, ini makruh hukumnya, dibenci oleh Allah orang begini nih. Atau maradin, dia sakit, batuk-batuk melulu, ya, tidak kunjung selesai batuknya, melulu, ya. Padahal dia sembahyang, lalu dia, aduh mati-mati saja. Maka mengharap kematian model ini adalah makruh hukumnya. Au mihnatin, atau cobaan, cobaannya bertubi-tubi, tidak kunjung selesai.
maka dia mengharap kematian, itu makruh hukumnya. Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi. Hei umatku, jangan salah seorang dari umatku mengharap kematian. Lidurrin, karena ada satu penyakit yang menimpa kalian, karena ada satu cobaan yang akan menimpa kalian. Jadi mati, boleh kita menyiapkan mati, tapi jangan mengharap kematian. Karena kematian itu adalah akhir dari segalanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, ya, mempersiapkan diri untuk kematian sangat dianjurkan oleh Islam. Tapi mengharap kematian itu makruh hukumnya, ya. Barang siapa yang Allah rencanakan dibukakan hatinya, akan diberikan hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, Allah akan melapangkan dadanya di dalam menerima ajaran Islam. Lah mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.